Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamia Alfiani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi statistika multivariat. Yang pertama adalah MANOVA, yang kedua adalah analisis faktor, dan yang ketiga adalah analisis klaster. Untuk materi yang pertama adalah MANOVA. MANOVA atau biasa disebut analisis variansi multivariat merupakan pengembangan dari ANOVA atau untuk menguji apakah vektor rataan dua atau lebih grup sampel diambil dari sampel distribusi yang sama, atau untuk mengetahui dampak dari beberapa variabel bebas yang berskala nominal atau ordinal yang disebut perlakuan terhadap variabel tak bebas yang datanya berskala interval atau rasio. Untuk contoh soal MANOVA, yaitu suatu penelitian dengan judul Perbedaan Kinerja Guru dan Profesionalitas Guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter pada Sekolah Taman Dewasa Sekodia Yogyakarta. Hipotesis yang akan diuji adalah ada perbedaan yang signifikan kinerja guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Yang kedua adalah ada perbedaan yang signifikan profesionalisme guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Untuk hipotesis yang ketiga adalah kinerja guru dengan tipe kepemimpinan demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Untuk hipotesis yang terakhir, profesionalisme guru dengan tipe demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Software yang digunakan untuk percobaan kali ini adalah SPSS. Berikut adalah data yang akan digunakan. Pada variabel tipe kepemimpinan, di value bisa kita lihat kita coding 1 untuk demokratis, 2 untuk permisif, dan 3 untuk otoriter. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah klik Analyze, kemudian General Linear Model, dan pilih Multivariate. Setelah muncul kotak dependent seperti ini, kita pindahkan tipe kepemimpinan pada fixed factor, kemudian kinerja guru dan profesionalitas guru pada dependent variable. Kemudian pilih model, kita pilih Build Terms, pindahkan tipe kepemimpinan ke kolom model, kemudian pilih Continue. Kemudian kita pilih post hoc dan pindahkan variabel tipe kepemimpinan pada faktor ke post hoc test faktor. Kita pilih Bonferroni dan James Howell. Pilih Continue. Kemudian pada kolom Options, kita pilih Descriptive Statistic, Observed Power, dan Homogeneity Test. Pilih Continue, lalu OK. Kemudian akan muncul output SPSS seperti berikut. Yang pertama adalah Between Subject Factor. Jadi di sini bisa kita lihat masing-masing jumlah tipe kepemimpinan adalah 30 dengan subtotalnya 90. Kemudian pada Descriptive Statistic bisa kita lihat pada variabel kinerja guru, tipe kepemimpinan dengan rata-rata tertinggi adalah tipe kepemimpinan otoriter, yaitu sebanyak 64,73. Sedangkan pada variabel profesionalitas guru, tipe kepemimpinan tertinggi adalah demokratis, dengan rata-rata 119,83. Kemudian selanjutnya adalah Output Box Test of Equality of Covariance Matrix. Kita bisa abaikan output ini, kemudian lanjut pada Multivariate Test. Pada output ini, uji multivariat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan kinerja guru dan profesionalitas guru untuk setiap kategori tipe kepemimpinan. Keputusan dianalisis dengan Pillai Stress, Wilks Lambda, Hotelling Stress, dan Royce-Lerch-Rout. Output ini menunjukkan semua tipe kepemimpinan pada nilai sig sebesar 0,000, artinya kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan kinerja guru dan profesionalitas guru untuk setiap kategori tipe kepemimpinan. Output selanjutnya adalah Leibniz Test of Equality of Error Variance. Pada output ini, hasil uji homogenitas yaitu uji Levin. Dikatakan semua variabel memiliki varian yang sama apabila nilai sig lebih dari 0,05. Nilai ini nantinya akan mempengaruhi pilihan uji post hoc yang akan digunakan.
Apabila nilai SIK lebih dari 0,05, maka uji posok yang digunakan adalah uji Boniferroni. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka menggunakan James-Howell. Hasil ini menunjukkan pada variabel kinerja guru based on mean, nilai SIK-nya 0,423. Artinya, uji posok yang digunakan adalah uji Boniferroni. Sedangkan pada variabel profesionalitas guru, nilai SIK pada based on mean adalah 0,037. Artinya, uji posok yang digunakan adalah James-Howell. Kemudian, output selanjutnya adalah test of between subject effect. Pada search tipe kepemimpinan, bisa kita lihat variabel kinerja guru, SIK yang dihasilkan adalah 0,000, artinya kurang dari 0,05, sehingga tolak H0 dan terima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan kinerja guru dengan antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Kemudian, untuk variabel profesionalitas guru, SIK yang dihasilkan adalah 0,000, artinya kurang dari alfa 0,05, sehingga tolak H0 dan terima H1. Maka, terdapat perbedaan yang signifikan profesionalitas guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Kemudian, output yang terakhir adalah multiple comparison. Tabel ini menunjukkan hasil uji posok. Karena nilai uji homogenitas menunjukkan SIK lebih dari 0,5 pada variabel kinerja guru, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Boniferroni. Sedangkan pada profesionalitas guru, karena nilai SIK pada uji posok kurang dari 0,5, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji James-Howell. Untuk perbedaan variabel kinerja guru berdasarkan tipe kepemimpinan, yang memiliki perbedaan adalah tipe kepemimpinan demokratis dengan tipe kepemimpinan permisif, dan tipe kepemimpinan demokratis dengan tipe kepemimpinan otoriter. Sedangkan untuk perbedaan profesionalitas guru berdasarkan tipe kepemimpinan, yaitu memiliki perbedaan adalah tipe kepemimpinan demokratis dengan tipe kepemimpinan permisif, tipe kepemimpinan demokratis dengan tipe kepemimpinan otoriter, dan tipe kepemimpinan permisif dengan tipe kepemimpinan otoriter. Selanjutnya, untuk hipotesis kinerja guru dengan tipe kepemimpinan demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Lihat nilai mean difference pada kinerja guru. Tipe kepemimpinan demokratis ke permisif adalah minus 8,50, sedangkan demokratis ke otoriter adalah minus 9,97. Kemudian uji hipotesis profesionalisme guru dengan tipe demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Nilai mean difference pada profesionalitas guru adalah 12,23 dan tipe profesionalitas guru demokratis dengan otoriter adalah 16,33. Oke, selanjutnya materi yang kedua adalah analisis faktor. Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak atau random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Untuk contoh soal yang diambil adalah, diduga ada 5 variabel bebas yang mempengaruhi variabel bebas nilai ujian matematika siswa kelas 6 sebuah SD. Sampel siswa yang diambil adalah 17 orang dari 75 orang siswa. Variabel tak bebasnya, dia adalah nilai UAS matematika siswa kelas 6 SD X. Kemudian X1 adalah rata-rata lama belajar dalam sehari, X2 jumlah konsumsi susu dalam seminggu, X3 rata-rata lama tidur dalam sehari, X4 rata-rata jumlah buku yang dibaca dalam sehari, dan X5 adalah jarak rumah ke sekolah. Software yang digunakan adalah SPSS. Berikut adalah data yang akan diuji. Prosedur pengujiannya adalah klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, dan pilih faktor. Pindahkan semua variabel yang ada ke kotak variables, kemudian pilih kotak deskriptif. Pada statistik kita centang Initial Solutions, kemudian pada Correlation Matrix, pilih KMON Blood Rate Test of Sphericity dan Anti-Image. Klik Continue. Kemudian pada Rotations, pilih Varimax pada Method, lalu klik Continue, dan pada Scores, kita pilih Save as Variables Method Regressions. Continue, kemudian klik OK. Kemudian dihasilkan output sebagai berikut. Yang pertama adalah KMON Blood Rate Test,
Berdasarkan hasil tabel, terlihat nilai KMO adalah 0,620, artinya lebih dari alfa 0,5, dan p-value Bartlett test adalah 0,000, sehingga model faktor terbentuk layak digunakan. Output selanjutnya adalah anti-image matrix. Setelah pemeriksaan KMO and Bartlett test, dilakukan juga pemeriksaan terhadap anti-image correlation, yang ditunjukkan oleh nilai diagonal dari kiri atas ke kanan bawah yang bertanda huruf A, atau nilai Measure Sampling Adequacy atau MSA. Bila nilai MSA kurang dari 0,5, maka variabel tersebut setidaknya di-drop atau dikeluarkan dari sistem analisis dan dilakukan analisis ulang sehingga mencapai nilai MSA lebih dari 0,5. Berdasarkan tabel anti-image matrix ini, pada variabel lama belajar, lama tidur, dan jarak rumah, nilai MSA lebih dari 0,5. Sedangkan pada variabel konsumsi susu dan baca buku, MSA kurang dari 0,5. Artinya, kedua variabel tersebut harus dikeluarkan dan dianalisis ulang. Sehingga kita buka aplikasi SPSS lagi, pilih Analyze, Dimension Reduction, dan pilih Faktor. Variabel konsumsi susu dan baca buku kita kembalikan pada sini, kemudian langsung klik OK. Setelah dilakukan analisis ulang dengan mengeluarkan dua variabel yaitu konsumsi susu dan baca buku, berikut adalah output yang dihasilkan. Yang pertama adalah output KMO and Bartlett test. Berdasarkan hasil tabel ini, terlihat nilai KMO adalah 0,700 atau lebih dari 0,5 dan p-value atau sig pada nilai ini adalah 0,000 sehingga model faktor terbentuk layak digunakan. Output kedua adalah anti-image matrix. Terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai MSA lebih dari 0,5. Artinya, dapat dilakukan analisis faktor. Untuk output ketiga adalah commonalize. Tabel ini menerangkan berapa persen faktor atau variabel baru yang terbentuk dari analisis faktor dapat menerangkan varians dari variabel tersebut. Dari atribut lama belajar, diperoleh nilai commonalize extraction 0,929. Artinya, 92,9% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varians dari variabel atribut lama belajar. Kemudian pada atribut lama tidur diperoleh nilai 0,826. Artinya 82,6% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varians dari variabel atribut lama tidur. Yang ketiga adalah atribut jarak rumah ke sekolah, diperoleh nilai commonalize extraction sebesar 0,847. Artinya 84,7% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varians dari variabel atribut jarak rumah ke sekolah. Kemudian output selanjutnya adalah total variance explained. Berdasarkan nilai output ini, didapat nilai eigenvalue pada komponen 1 adalah 2,602, pada komponen 2 adalah 0,289, dan komponen 3 adalah 0,110. Besarnya varians yang mampu diterangkan oleh faktor baru yang terbentuk bila kita hanya mengambil satu faktor yaitu 86,723%. Secara umum, banyaknya faktor yang harus diambil berdasarkan pada nilai eigenvalue lebih dari 1, sedangkan berdasarkan output tersebut hanya menghasilkan satu faktor pada extraction sums of squared loadings. Setelah dilakukan pengujian, tidak didapat nilai rotate component matrix. Hal ini disebabkan karena pada tabel extraction sum of squared loadings hanya dihasilkan satu faktor. Selanjutnya, materi ketiga adalah cluster analysis atau analisis cluster. Analisis cluster merupakan salah satu teknik dalam analisis multivariat, di mana analisis ini menganalisis hubungan lebih dari dua variabel. Cluster-cluster yang terbentuk haruslah memiliki homogenitas dalam cluster yang tinggi dan heterogen terhadap cluster yang lain. Tujuan analisis cluster adalah mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan membedakan dengan objek lain yang tidak memiliki kemiripan karakteristik. Contoh soal untuk cluster analysis adalah seorang manajer riset Departemen Store A mengadakan survei yang bertujuan mengetahui segmentasi pengunjung mal berdasarkan pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Pelayanan ini meliputi kepuasan kenyamanan, kelengkapan fasilitas mal,
kelengkapan toko-toko yang disediakan, pelayanan staf karyawan, tingkat kualitas produk, kecocokan harga yang ada di departemen. Hal ini dilakukan untuk keperluan menentukan strategi pemasaran selanjutnya. Pertanyaan diajukan melalui kuesioner. Lakukan analisis klaster kami mengelompokkan menjadi 3 klaster. Software analisis yang digunakan adalah SPSS. Berikut adalah data yang digunakan. Kemudian untuk prosedur pengujian, pilih Analyze, kemudian Classify, dan Cummins Cluster. Pindahkan semua variabel kecuali variabel responden ke kotak variables, kemudian variabel responden ke kotak label classes by, dan di sini diganti 3 karena ingin mengelompokkan menjadi 3 cluster. Klik Save, kemudian pilih cluster membership dan distance from cluster center, continue, kemudian pilih options. Pada statistik, pilih initial cluster centers, ANOVA tabel, dan cluster information for each case. Pilih continue, lalu klik OK. Kemudian akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama ada initial cluster centers dan iterations history. Lanjut, output yang ketiga adalah cluster membership. Dari tabel cluster membership dapat dilihat keanggotaan masing-masing responden terhadap cluster. Kemudian, output selanjutnya adalah final cluster centers. Dari tabel final cluster centers dapat menunjukkan rata-rata variabel tiap cluster. Maka, interpretasi masing-masing adalah cluster 1, pada cluster ini terisi dengan segmentasi pengunjung mall berdasarkan pelayanan lengkap dan pelayanan staff. Kemudian, cluster 2 berisi dengan harga dan kualitas. Kemudian, cluster 3 berisi pada kenyamanan dan fasilitas. Selanjutnya adalah distance between final cluster centers. Tabel ini menyatakan selisih jarak antara tiap cluster dengan cluster lainnya. Semakin besar selisih jaraknya, perbedaan antar cluster semakin jauh. Perbedaan cluster 1 dan cluster 2 adalah sebesar 3,325. Cluster 1 dengan cluster 3 adalah 3,492 dan cluster 2 dengan cluster 3 adalah 3,261. Terlihat perbedaan cluster yang terjauh ada pada cluster 1 dan cluster 3, yaitu sebesar 3,492. Output selanjutnya adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA menggambarkan apakah terdapat perbedaan rata-rata proporsi segmentasi pengunjung mall berdasarkan pelayanan yang ada persatuan variabel. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 3 klaster yang terbentuk. Berdasarkan tabel, semua nilai p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian antar klaster berbeda secara signifikan. Dari output analisis ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel signifikan dalam membedakan karakteristik pada cluster. Dan output terakhir adalah number of cases in each cluster. Number of cases in each cluster menunjukkan banyaknya anggota tiap cluster. Terlihat bahwa anggota cluster 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 18, 14, dan 18. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.